Oke, Din, kita langsung aja ke materi kayaknya ya. Enggak, silakan Kang. Oke, siap. Biar nggak terlalu sore nanti. Dan sebenarnya siang-siang gini biasa jam-jam krusial ya, teteh-teteh ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau apa tuh namanya interaktif di kolom komentar boleh banget karena memang jam-jam siang apalagi udah makan siang tuh ya. Kalau memang misalkan nggak pada saum ya. Kalau yang ada yang saum juga biasanya tuh jam-jam siang emang jam krusial juga, jam ngantuk-ngantuknya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita ikhtiarkan siang hari ini dan kita niatkan juga semoga kita bisa belajar sampai selesai dan Allah ridho untuk diberikan kelancaran ya dan juga keberkahan dari apa nanti yang akan kita dapatkan dari materinya. Dan mudah-mudahan juga nih Teh Dinda juga mudah-mudahan yang nanti saya akan sampaikan adalah hal-hal yang bermanfaat gitu ya dan juga bisa dipahami oleh teteh-teteh semua. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dibuang aja, ya, yang jelek-jeleknya dibuang aja, gitu. Oke, kita hari ini akan ngebahas apa? Materi kali ini kita akan ngebahas tentang cara naikkan penjualan tanpa harus iklan. Nah, sebenarnya kemarin saya sempat bikin broadcast-nya, di situ ada satu kalimat atau satu kata gitu ya, cerdas, tanda kutip ya, cerdas. Nah, sebenarnya gini, teteh-teteh, sebelum kita mulai ke materinya, cara cerdas mungkin ya, lebih tepatnya. Cara cerdas naikkan penjualan tanpa harus iklan. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa ada cara cerdas? Karena sebaliknya ada juga cara yang kurang cerdas untuk naikkan penjualan gitu. Ini terlebih untuk prosesnya ya, bukan untuk hasilnya. Contohnya apa sih, Kang? Nah, satu aja, misalkan nih balik lagi ya, kita naikkan penjualan dengan cara-cara yang bagaimana orang-orang di luaran lakukan juga. Banyak banget nih yang jadi abu-abu gitu ya antara berkah atau enggak nih caranya. Contoh misalkan kalau di Instagram, kalau di sosial media gitu ya, itu ada yang sering digunakan ya. Contohnya spamming. Nah, itu strategi spam nyampah gitu ya. Jadi strategi spamming ini saya nggak tahu mudah-mudahan teteh-teteh semua aman lah kalau di sini mah ya. Jadi strateginya mudah-mudahan berkah gitu. Kadang-kadang teh jadi gini, kalau di luaran sana itu karena mungkin ilmunya mereka terbatas dan hanya berorientasi pada hasil penjualan ya. Maksudnya tuh mungkin ya, saya juga nggak terlalu mau judging gitu. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang mengesampingkan keberkahan. Nah, saya bilang beberapa aja ya, walaupun mungkin faktanya juga nggak tahu gitu. Apa tuh namanya, tadi balik ke spamming. Spamming itu contohnya kayak gimana sih? Contoh misalkan seperti ini, di sosial media ada yang posting nih, misalkan, katakanlah Instagram aja ya, contohnya ya. Misalkan Umi Pipik misal gitu ya, Umi Pipik posting nih di Instagram. Nah, terus ada penjual-penjual tadi yang saya pikir ini di area abu-abu antara berkah atau enggak, wallahu alam gitu ya. Tapi kalau menurut saya kurang setuju dengan cara spamming ini. Ketika ada yang posting, misal Umi Pipik tadi posting aja ya, lalu dia komen di postingannya. Komennya apa? Komennya jualan gitu ya. Nah, dan sama sekali nggak nyambung sama yang diposting gitu. Kalau menurut saya itu salah satu, cara mungkin iya bisa naikin omset, tapi apakah itu cara yang cerdas? Bisa jadi enggak. Kalau ada Hanya pihak-pihak megang yang pisang. Iya, kalau orang-orang Indo aduh ada apa tuh barusan? Nah, lanjut ya. Nah, kalau misalkan bisa jadi nggak berkah, kenapa? Karena kalau ada dari beberapa pihak yang terganggu misalkan ya, atau merasa bahwa, jadi kesal atau segala macam gitu ya, itu kan tanda kutip kalau misalkan kita bisa ibaratkan itu rumah orang ya, akun orang ya rumah orang gitu ya. Tiba-tiba kita main spam di situ, menurut saya sih itu hal-hal yang bisa diperbaiki sebenarnya. Nah, bisa jadi nggak cerdas karena kalau misalkan, jadi, mudorot misal ya, naik sih omsetnya, tapi jadi nggak berkah kan gimana ya gitu, kalau kita kan juga mikirnya ke arah sana ya teteh-teteh ya. Saya yakin juga teteh semua juga pasti berpikir seperti itu. Nah makanya di sini
Yuk kita main yang aman-aman tapi yang efektif gitu ya. Ketika kita ngomongin penjualan, banyak kok cara-cara yang bisa menghasilkan penjualan, bahkan tanpa harus iklan, ya. Nah, dari banyaknya tadi, untuk hari ini saya khususkan, saya spesialkan. Nah, kita bahas, nggak usah banyak-banyak dulu, kita bahas 3 hal dulu deh. 3 hal yang sering terlupakan dalam jualan online. Nah, apa aja sih? Mungkin teteh semua udah tahu, udah pernah dengar, udah pernah lakuin bahkan. Nah, tapi kadang-kadang sering terlupakan, jadi nggak dilakuin lagi. Padahal itu salah satu, cara cerdas untuk naikin penjualan. Nah, apa aja sih? Ya, yuk kita masuk ke slide-nya yuk. Oke, nanti boleh ya kalau ada yang mau bertanya, kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan atau misalkan saya mungkin kecepatan gitu ya, atau ada yang kurang jelas, boleh dikomentar aja di, kolom komen. 3 cara mudah untuk menaikkan penjualan. Nah, langsung to the point, oke. Yang pertama, upselling. Coba komen dong, ya, komen dulu. Kira-kira udah pada tahu belum, apa sih itu upselling? Atau udah pernah dengar atau bahkan udah pernah lakuin? Boleh teteh-teteh ya, kalau ada silahkan di komen, udah pernah tahu belum apa itu upselling? Coba, mana nih? Ayo, komen dulu, biar nggak ngantuk ya. Biar semangat terus nih. Upselling apa ayo? Udah pernah tahu belum? Tahu Kang, misalkan. Atau udah pernah Kang? Wah, udah ngelakuin, selalu ngelakuin gitu ya. Boleh aja komen aja ya teteh-teteh ya. Nah, saya lanjut dulu. Upselling itu kalau mungkin belum kepikiran atau, saya ngelakuin sih tapi nggak tahu gitu ya, itu tuh apa gitu, definisinya. Nah, ini secara garis besarnya aja. Upselling adalah teknik penjualan yang memfokuskan pada menjual produk dengan harga yang lebih maksimal atau, lebih mahal gitu ya. Nah, jadi untuk naikin omset itu bisa jadi kita memperbanyak penjualan, betul. Tapi yang sering terlupakan juga kita, bisa dengan cara yang kedua, yaitu menjual produk dengan harga yang lebih maksimal, dengan harga yang lebih mahal gitu. Ya itu kan ya, hal-hal yang kadang juga orang, kalau penjual gitu nggak pede gitu ya, "Aduh aku mau nawarin yang produk mahal takutnya nggak jadi beli," gitu misalkan. Atau, "Aduh aku kalau misalkan, nawarin yang lebih mahal nanti, orangnya malah keberatan," gitu ya, atau malah jadinya, ngerasa bahwa kita ketahuan kita nyari omset misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya kan hal-hal itu wajar aja, hal itu sah-sah aja. Tapi yang jadi poin pentingnya, teteh semua, upselling ini bukan perkara naikkan harga, ya, tapi memang memberi penawaran yang lebih maksimal. Contoh seperti apa sih? Yuk, kita next dulu ya. Contoh, jika ada calon konsumen yang ingin membeli gamis A misalkan, ya, anggaplah gamis A itu modelnya apa misalkan ya, Laiba misalnya gitu ya. Nah, ada nih calon konsumen yang ingin membeli gamis Laiba misalkan gitu. Nah, maka sebaiknya selalu berikan penawaran atau pilihan lain sebagai pembanding yang secara harga dan kualitasnya lebih maksimal. Jadi misalkan gini teh, tadi kan ada calon konsumen yang mau beli gamis Laiba misalkan gitu. Nah, sebelum dia transaksi, kita kasih penawaran dulu. Nah, disinilah kuncinya. Kita kasih penawaran dulu dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang kita bisa, memberikan pembanding yang secara harga dan kualitasnya lebih maksimal. Seperti apa sih kata-katanya? Ya, yang pertama, jika melayani secara langsung. Ini chatting nih, ya kan teteh semua juga mungkin ada yang jualnya di WA, gitu kan, ada yang di marketplace, ada juga yang di DM. Walaupun sebenarnya sih, termasuk Facebook pun semuanya tuh orang Indonesia ya, konsumen Indonesia kan kebanyakannya pasti chatting dulu ya, gitu. Sama kayak contohnya misalkan jualan di Shopee. Udah jelas kan stoknya masih ada, ya mereka tetap nanya kan?
ini ready stoknya gitu ya. Itu sudah hal biasa ya kalau di Indonesia ya. Udah jelas kok masih ada, masih nanya aja gitu ya, ini ada atau enggak. Nah, kadang-kadang memang, eee, apa tuh namanya ya, hal positif ya gitu ya, atau nilai plus dari masyarakat Indonesia adalah basa-basi gitu ya. Jadi kita bisa mudah banget membangun silaturahmi kalau sesama orang Indonesia gitu ya. Nah, contoh nih balik ke materi ya. Jika melayani secara langsung atau chatting, maka Teteh bisa sampaikan misalnya seperti ini. Oke, untuk stok model A, alhamdulillah masih ada, gitu ya. Nah, misalkan tadi kan ada yang nanya, "Ini ready nggak?" Gitu. Atau misalkan sebelumnya dia nanya dulu, "Untuk gamis Laiba warna maroon masih ada nggak?" Atau untuk gamis, model apa, misalkan warna Oxford masih ada nggak, gitu ya. Nah, Teteh bisa jawab seperti biasa, "Stok model A alhamdulillah masih ada." Misalkannya kalau masih ada ya, ini nanti sesuaikan aja masing-masing. Nah, setelah ini nih kuncinya nih. Nah, tapi sebelumnya gitu, lanjutin lagi ya, tapi sebelumnya Teteh udah tahu belum produk model B? Nah, di situ kita kasih arahan Teh, ya. Tadinya dia nanyain model A, oke, tapi kita kasih arahan lagi, kasih penawaran, di sini Teteh udah tahu belum produk model B? Yang di mana ya model B ini nanti yang, secara harga dan kualitas lebih mahal atau lebih maksimal, gitu. Coba ya, saya bacain lagi ya. Tapi sebelumnya, Teteh udah tahu belum produk model B terbaru yang kualitasnya lebih bagus? Ya, barangkali mau aku kirimkan dulu penjelasannya untuk produk yang B-nya, misalkan gitu ya. Itu kan nanya tuh. Nah, biasanya orang-orang sepengalaman saya jualan Teh, itu mereka nggak akan keberatan untuk dijelasin dulu, kan kita nggak nawarin ya, kita ngejelasin dulu gitu ya, kita ngasih tahu dulu, kita masih informasinya dulu gitu. Nah inget nih, ini kalau saya boleh pinjem bahasanya, ini siasat gitu, tanda kutip ya, ini siasat positif, untuk kita naikin omset gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan konsumen tersebut jadinya nanti pilih yang B, bisa jadi lebih mahal kan. Walaupun misalkan mahalnya ya beda cuman 20.000, 30.000 kan itu juga naikin omset ya. Iya sih kalau satu doang mah naiknya 30.000. Lah kalau misalkan seperti itunya ada 100 gitu ya, nah itu kan banyak juga ya naik omsetnya. Oke lanjut ya. Nah tadi saya bacain lagi. Sebelumnya ada yang nanya kan, misalkan ini ada nggak gitu ya. Nah jawab aja, lalu kita arahkan ke model yang lebih maksimal. Nah setelah itu catatan yang paling pentingnya adalah yang ditawarkan adalah produk pilihan sejenis yang lebih baik secara kualitas atau harganya Teh. Oke, contoh tadi misalkan, namanya anggaplah ya, Teh Susi gitu, Teh Susi saya pinjam dulu namanya ya. Misalkan Teh Susi itu tadi, Teh Susi mau beli nih gamis yang A. Nah, kita bisa bilang ke Teh Susi tadi kan, "Teh, ini ada yang terbaru nih dan kualitasnya lebih bagus," gitu. Ini kan jadi yang ditawarkan tetap tetap sama ya, sama-sama gamis gitu ya. Misalkan Teh Susi nanyanya gamis ya, tawarnya gamis lagi gitu. Teh Susi nanyanya himar, ya tawarnya himar lagi. Nah, biasanya tuh kenapa harus seperti itu? Karena biar otaknya itu nggak ke-distract. Kan kalau konsumen tuh, mungkin ya ini spill sedikit aja bocorannya karena secara memang, keilmuannya ada yang namanya psikologi marketing. Nah, kita kalau ngomongin psikologi marketing, kita ngomonginnya tuh langsung dengan otak manusia, katanya seperti itu, Teh. Nah, jadi, agar kita nggak ngeganggu fokusnya dia yang lagi nyari barang A, maka kita tawarkan juga barang A yang sejenis, gitu. Atau barang B yang sejenis gitu ya, tapi lebih baik secara kualitas atau harga. Ya inget nih, ini jangan dilempar ke yang lain ya. Jadi rules-nya untuk upselling ini adalah kasih yang sejenis, oke, gitu ya, yang lebih baik atau lebih mahal harganya. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita kasih penjelasan, kuncinya kita kasih penjelasan yang memang dengan pemilihan kata oke gitu ya, pemilihan katanya bagus gitu. Jadi dengan jelas, terus juga, apa ya, mengandung mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata untuk mereka atau si calon konsumen bisa, tergoda untuk tahu lebih lanjut soal produk yang kita tawarkan gitu ya, dan lain-lain. Itu sebenarnya tekniknya juga banyak sih, intinya sih seperti itu poinnya.
ya. Nanti mungkin kalau kita ngomongin lebih jauh lagi, kita akan ngomongin cara pemilihan kata untuk chatting atau penyampaian produk gitu ya. Itu nanti mungkin bisa 1 kali webinar khusus gitu ya. Nah, tapi intinya saya di materi pada siang hari ini pengen ngasih tahu dulu bahwa ada tips yang pertama yaitu upselling ini, yang dimana menawarkan yang lebih baik secara kualitas atau harga. Nah, setelah tadi kita kasih penawaran yang lebih baiknya, mudah-mudahan harapannya adalah dia bisa closing ke yang lebih mahal tadi. Nah, jadi kan jumlah pembeliannya nambah ya. Yang tadi misalkan harga gamis A yang harusnya 411.000, misalkan kita tawarin yang harga 511.000, kan lumayan ya, omset 100.000 tuh naik, iya kan? Seperti itu tuh. Nah, ini cara satu yang untuk naikin omset tanpa iklan ya. Ini kita hanya mengolah kata-kata dan penawaran aja sebenarnya. Oke, yang pertama upselling. Boleh sebelum yang kedua, Teteh semua kalau ada pertanyaan langsung aja di komen, nanti di sesi terakhir setelah ini saya akan bacain komennya dan kita akan bahas bareng-bareng gitu ya. Nah, yang kedua Teh, jika melayani tidak langsung nih. Nah, tadi kan yang pertama tadi secara langsung, chatting tuh, entah via WhatsApp, DM Instagram, atau misalkan di Facebook, atau di chatting, di marketplace, itu kan pokoknya chatting langsung deh sama orangnya gitu ya. Itu nanti kita bisa pilihin kata-kata yang tadi untuk penawarannya. Nah, kalau misalkan sekarang kita di marketplace nih, dan kita nggak sempet chatting sama konsumennya, tetap bisa nggak ya kita naikin omset dengan cara upselling ini? Jawabannya adalah bisa, insya Allah. Nah, gimana? Nih, Teteh bisa pakai strategi yang seperti ini. Caranya adalah tambahkan link produk yang akan di-upsell pada akhir deskripsi produk dengan kalimat-kalimat yang membuat penasaran, gitu. Ya, jadi misalkan kalau kita di Shopee lah taruh ya, di Shopee kan kita ngupload produk tuh, terus kita pengen memaksimalkan, misalkan ya, memaksimalkan penjualan dengan cara upsell ini. Nah, di akhir deskripsi itu bisa tambahin link. Oh iya, kalau di Shopee, saya karena udah lama nggak buka ya, maksudnya buka sebagai seller, masih bisa atau nggak nambahin link-nya, tapi kalau di Tokopedia sih masih bisa nambahin link produk ya, di deskripsi. Jadi nanti kita pakai kata-kata untuk misalkan, eee, untuk produk gamis dengan kualitas yang lebih baik, ya, lalu bawahnya tambah link, gitu. Nanti link-nya, menuju ke postingan gamis yang lebih baik tadi, gitu. Jadi sehingga sebenarnya tujuannya sama sih, tujuannya sama. Kalau misalkan di, deskripsi yang model A ini harganya sekian, nah link yang kita akan tawarkan di akhir deskripsi itu, dia harganya lebih mahal, gitu ya. Nah itu caranya untuk upsell kalau kita memang main di marketplace. Enaknya kalau pas chatting tadi, kita bisa arahkan pakai kata-kata kita. Nah, tapi kan kita misalkan nggak setiap, jam online misalkan ya, atau nggak setiap waktu juga nih kita bisa balesin, chat-nya si calon konsumen, atau bahkan, mereka kan juga nggak tahu jam berapa ya, gitu, untuk melihat produk. Ada baiknya dimaksimalkan, dioptimasi, atau diikhtiarkan gitu ya, tambahkan aja link produk yang akan di-upsell di akhir deskripsi. Ya mungkin contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalau di Tokopedia ada sih seperti ini ya. Ini ada jadi bacaannya tuh other products. Ini kalau misalkan, pakai bahasa Inggris ya, maksudnya tuh kita kalau bisa sih memang nggak usah bahasa Inggris juga, tapi kita pakainya bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang relevan sama target market kita, yang mudah dimengerti gitu kan. Nah, contoh nih misalkan tadi gamis A ya, nanti di sini ada gamis apa namanya gitu ya, ini yang lebih baik tentu ya, harusnya yang lebih baik ya. Lalu ada lagi misalkan gamis yang lebih baik lagi, jadi bisa jadi beberapa link ini semuanya tuh gamis-gamis yang lebih mahal dari yang si postingan ini gitu. Postingan di produk yang, lagi dibaca gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu strategi untuk naikin penjualan di marketplace tanpa harus iklan. Jadi bisa dengan cara menambah pengeluaran mereka untuk membeli produk di kita gitu, ya. Nah, contoh misalkan yang sebelah kanan pun sama. Ini ada bacaan similar products gitu ya. Nah, berarti kan produk yang sama nih, oke, ini bisa jadi tambah link seperti itu. Itu buat pilihan yang lain, itu juga bisa gitu ya. Ya intinya sih sebenarnya gini, rules-nya adalah balik lagi ya,
kita kasih pilihan yang bisa harusnya sih lebih mahal walaupun sedikit gitu ya, itu untuk upsell. Judulnya upsell nih. Beda hal kalau judulnya yang lain lagi. Nanti akan kita bahas ya di poin berikutnya ya. Ini untuk yang upsell. Jadi harus up. Namanya juga upsell. Itu harus jadi lebih tinggi lagi gitu. Lebih mahal dan kalau bisa lebih bagus kualitasnya. Jadi daya jualnya adalah mereka bisa beli atau mereka mau ngeluarin uang lebih banyak gitu ya untuk membeli produknya kita, membeli produknya Khadijah, tapi dengan catatan kita juga harus kasih memang servis dia membeli yang kualitasnya lebih bagus gitu. Misalkan bahannya emang lebih bagus atau secara apa ya namanya ya fitur mungkin bisa lebih bagus lagi dan lain-lain lah ya. Oke, berikutnya. Nah, catatan nih, ya, yang ditawarkan adalah produk pilihan sejenis ya. Tadi udah di-mention sama saya beberapa kali, sejenis yang lebih baik secara kualitas atau harga. Jadi memang ini aturan mainnya teteh-teteh untuk upselling. Next, sekarang poin yang kedua nih. Yang kedua adalah downselling. Kalau tadi upselling, sekarang downselling. Wah, gimana tuh downselling ya? Apakah dikasih yang lebih murah gitu ya? Nah, oke, ada beberapa syarat, ada beberapa aturan main juga kalau kita mau menggunakan downselling ini. Dan tentu tujuannya pun berbeda. Yuk kita lihat dulu, apa sih itu downselling? Downselling adalah teknik penjualan dengan menawarkan produk alternatif yang lebih murah dari produk awal yang diinginkan pelanggan atau calon konsumen gitu. Nah, sebenarnya apakah nggak apa-apa nih? Tadinya kan harusnya dia beli misalkan gamis yang harganya 511.000 misalkan. Kalau downselling dia akan beli yang 4 atau 11.000 dong. Betul, ya. Tapi tujuannya itu untuk apa? Bukan untuk menurunkan daya belinya atau tingkat pembeliannya. Tapi di sini kita harus peka nih. Nanti saya jelasin habis ini ya. Di sini kita harus peka bahwa kalau kita mau pakai downselling, ini dalam saat-saat tertentu, contohnya ketika terlihat dia tidak akan membeli atau menunda atau bahkan terasa kemahalan. Kita pakailah si teknik downselling ini. Contoh, jika ada calon konsumen yang ingin membeli himar A, namun harganya kemahalan, maka sebaiknya selalu berikan penawaran atau pilihan lain sebagai alternatif untuk mengantisipasi tidak jadi order. Gitu teh. Kebayang? Ya. Jadi bukan bermaksud untuk menurunkan omset nih, ya. Tapi mindsetnya adalah daripada nggak beli, ya kan? Contoh misalkan saya waktu itu jualan skincare, ya. Orang-orang udah konsultasi, dia masalah wajahnya apa, keluhannya seperti ini gitu ya. Dia butuhnya ini. Lalu pas kita kasih harganya, akhirnya apa coba? Kebanyakannya cuma di-read, ya kan, cuma dibaca doang nih, nggak dibales lagi, bahkan di follow up juga sama kita nggak direspon gitu ya. Nah, kan itu adalah hal-hal yang sebenarnya sayang ya kalau kita lepas gitu aja. Ternyata ada satu strateginya untuk memaksimalkan ikhtiar kita, usaha kita. Nah, kan namanya juga kita pengusaha ya, harus usaha dong, ya kan. Nah, salah satu usaha kita adalah dengan downselling ini. Tadi ya prinsipnya, daripada nggak jadi beli, mending beli yang murah, kan gitu. Daripada 0 rupiah omsetnya, nggak ada omsetnya gitu dari si pembeli ini, dari calon konsumen ini, nah mending kita alangkah baiknya menghasilkan lah walaupun beberapa gitu ya. Atau walaupun lebih murah dari yang ditanya di awal, gitu. Sampai sini paham ya teteh-teteh ya? Kalau ada yang belum dipahami boleh di komen aja. So, gimana caranya nih untuk menjalankan siasat untuk downselling ini? Biasanya calon konsumen tanya harga, lalu hanya di-read atau tidak direspon atau akan menunda membeli saat itu. Nah, kalau itu terjadi, biasanya kan kalau di WA banyak nih ya. Kalau di WA di-read aja gitu ya. Kalau di mana-mana juga sebenarnya banyak sih yang cuma di-read, udah nanya harga di-read gitu ya. Makanya memang ada juga sih ini sedikit melebar dikit ya. Ada juga kalau saya versinya adalah gini, show the price. Kalau untuk di WhatsApp atau di Instagram ya, show aja the price. Jadi
kalau di marketplace kan sudah pasti terpampang harga ya. Jadi orang-orang juga biasanya tuh, nggak nanya harga gitu. Nah, kecuali kalau dia memang lagi chatting-chatting sama kita, muncul, kata-kata atau kayaknya nih dia nggak akan jadi order nih, misalkan gitu ya. Nah, itulah saatnya kita keluarkan jurus down selling ini. Oke, nah makanya tadi kalau di WA atau di IG, show the price itu munculin aja harganya, nggak apa-apa. Yang di postingan itu nggak apa-apa kok gitu, selama kita pede ya, selama kita pede ya. Ini untuk akun jualan ya, nah, mungkin teteh-teteh juga kan punya akun jualan masing-masing nih. Nah, kalau di Khadijah Pusat kan nggak ada harganya tuh ya. Nah, karena kan Khadijah Pusat emang nggak jualan. Jadi maksudnya, secara rules-nya kita utamanya tidak langsung ke end user gitu. Kalau ada yang nanyain harga, selalu kita lempar dulu ke distro, kan seperti itu ya tentunya. Makanya tidak show the price, tidak memunculkan harga. Tapi kalau untuk teteh-teteh yang langsung akun jualan, ada baiknya show the price aja. Itu pun langsung memfilter mana yang serius jadi membeli gitu. Nggak cuma nanya-nanya doang gitu. Kan ada tuh tipe-tipe konsumen CLBK. Tahu nggak teh? Tahu ya. CLBK tuh apa? Chat lama, beli kagak gitu ya. Jadi chatting mulu ya, belinya mah enggak gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa dimaksimalkan dengan strategi down selling ini. Oke. Next, lakukan follow up dengan pertanyaan ringan. Ingat nih, kalau ya kita chatnya nggak dibales, nggak direspon, atau hanya dibaca di read aja sama dia, sama calon konsumen, setelah dia nanya-nanya gitu ya. Nah, saran saya lakukan follow up dengan pertanyaan ringan. Jadi kita kalau misalkan ada konsumen yang ngeread aja jangan dibiarin teh, ya jangan dibiarin gitu. Contoh yang pertama nih kita kasih pertanyaan yang ini ya, yang atas ya. Afwan teh, apakah untuk harganya sudah jelas? Nah, gitu kan? Nah, sebenarnya ini memang butuh seni sih. Ya kalau kita lagi jualan, iya namanya jualan ya. Kan ngomongin jualan ngomongin promosi, ngomongin marketing gitu ya. Nah, ngomongin marketing, ngomongin seni sebenarnya. Jadi seni inilah yang kita mainkan. Nggak bisa tuh kayak contoh misalkan nggak disarankan juga sih sama saya langsung kayak nanya gini contohnya misalkan, "Gimana Teh, untuk himarnya jadi beli nggak?" Nah, itu tuh salah satu kalau di teorinya ya Teh ya, salah satu kalimat yang dilarang gitu. Nah, coba nanti baca bukunya, This is Marketing. Ada bukunya This is Marketing judulnya, itu karangannya Seth Godin, ya, warnanya itu merah. Nah, di situ dijelasin bahwa kita dilarang untuk, memberikan pertanyaan tertutup. Ya, itu tertutup apa terbuka ya? Itu soalnya ada yang pendapatnya tertutup atau terbuka. Pokoknya gini intinya, konteksnya ya, teteh kalau bisa jangan nanyanya gini, "Mau jadi beli atau enggak?" Nah, itu tuh pertanyaan yang nggak direkomendasikan, karena bisa jadi jawabannya adalah enggak. "Teteh mau jadi order enggak?" "Enggak," gitu. "Teteh himarnya, eee, mau, jadi beli nggak?" "Enggak." Nah, jadi yang enggaknya itu yang diganti. Jadi harus kata buku This is Marketing, di sana disarankan gitu ya, kita kasih pertanyaan yang jawabannya tuh "ya" atau "iya". Kalau tadi kan "iya" atau "enggak". Nah, sekarang "iya" atau "iya". Tuh gimana? Contoh misalkan gini, pertanyaan "iya" atau "iya". Ini sedikit ya, boleh nanti dicatat aja kalau emang ini penting, atau misalkan teteh-teteh juga, bisa ingat aja gitu ya ini, nanti catat setelah, webinar. Eee, Namanya Teh Susi lah ya, tadi ya, lanjutin ya. Misalkan nama konsumennya Teh Susi. "Afwan Teh Susi, kalau yang pertama ini yang salah nih, apakah, untuk khimarnya jadi atau enggak?" Ini yang salah ya, enggak. Oke. Nah yang benar adalah, "Afwan Teh Susi, gimana untuk khimarnya? Mau order yang warna merah atau biru?" Kebayang? Jadi bedanya tuh mau order atau order, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, contoh misalkan bisa jadi, dari apa tuh namanya, warna, misalkan pilihan warna ya, atau juga bisa dari pilihan waktu. "Afwan Teh Susi,
rencana kira-kira ordernya hari ini atau besok, gitu Teh. Ya, jadi hari ini atau besok itu kan order gitu kan. Nah, jadi pertanyaan seperti itu ya yang harusnya kita lemparkan ke si calon konsumen. Kebayang ya? Gitu. Balik ke slide nih, ke penjelasan. Afwan Teh, apakah untuk harganya sudah jelas? Nah, biasanya kalau calon konsumen ditanya seringan ini, mereka akan minimal dia balas. Sudah Teh, gitu ya. Nah, kalau udah balas, nanti ada lagi rules berikutnya tuh. Ya, ada flow berikutnya, ada alur berikutnya. Setelah itu ngapain gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu di sini nih, di part ini nih. Atau pertanyaan yang kedua nih contohnya. Kalau boleh tahu, Teh Susi beli untuk sendiri atau kasih untuk kerabat? Gitu. Itu kan pertanyaan ringan kan. Kita nggak nanya dia atau mau beli atau enggak kok. Ya, jadi rules-nya kita jangan tanya mereka mau beli atau enggak ya, tapi lebih ke pertanyaan ringan yang bakal dijawab sama mereka. Itu untuk memancing obrolan-obrolan berikutnya gitu. Kebayang ya? Nah, atau yang ketiga, seandainya jadi order nih Teh, nanti pengirimannya kemana ya kalau boleh tahu? Gitu. Misalkan kita belum tahu nih mau dikirim kemana, kita dapat kontaknya atau dia dapat kontak kita dari siapa juga nggak kenal misalkan gitu ya, atau dari IG, atau di FB, atau dari TikTok mungkin, kita nggak tahu kan ya. Nah, kita tanya aja kalau kita belum tahu. Seandainya jadi order nanti pengirimannya kemana Teh? Gitu ya. Intinya adalah ketika chatting kita hanya di-read aja atau, kebanyakannya sih di-read aja ya, jadi nggak direspon gitu ya. Nah, biasanya saya pancing follow up pertama itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan seperti ini, untuk memancing dia kembali ke jalur yang benar. Maksudnya jalur yang benar itu adalah jalur, flow kita untuk, closing dia, membeli produk kita gitu. Kebayang? Kebayang ya? Nah, itu ya. Lalu berikutnya apa nih? Catatan, setelah mendapat respon lagi, nah ini nih, ya, berikan penawaran alternatif produk yang secara harga lebih terjangkau, namun tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi, alurnya tadi chatting kita cuma di-read aja, nggak dibales. Kita kasih pertanyaan ringan. Nah, gimana Teh? Untuk harganya sudah jelas? Sudah Teh, misalkan. Lanjut lagi sama kita, ya. Kita kasih, "Oh, alhamdulillah kalau sudah jelas. Gimana yang kemarin, apa tuh, pilihannya? Barangkali Teteh cari produk yang lebih terjangkau, ini ada pilihannya." Gitu. Kebayang nggak? Ya. Jadi, daripada dia nggak jadi order, tawarin dulu sama kita, yang lebih murah, yang lebih terjangkau. Ini mengantisipasi nggak order ya, tapi kan kita masih nggak tahu sebenarnya, dia itu, keberatan di harga atau memang belum ada uangnya, belum ready, itu belum gajian misalkan ya, atau memang dia lagi pilih-pilih yang lain dulu atau banding-banding dengan toko lain, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi ini mengantisipasi dia nggak jadi order, makanya kita punya 2 pilihan gitu ke dia, mau khimar yang dia pilih, tapi harganya misalkan sekian, tapi takutnya kemahalan, kita kasih alternatif yang lebih terjangkau. Himar juga, ya makanya di sini yang saya bilang di paling bawah, tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau dia nanyain himar, sebisa mungkin kita kasih pilihannya himar. Himar juga, atau dia nanya gamis, ya gamis juga. Dia nanya handsok, ya handsok juga, gitu ya. Kebayang ya? Nah, tapi yang lebih terjangkau, gitu harganya. Sehingga dia punya 2 pilihan. Walaupun dia lagi pilih-pilih atau lagi banding-banding dengan toko sebelah, nggak masalah, ya. Karena kita sudah tawarkan ke dia 2 pilihan. Satu yang memang dia pilih misalkan terasa kemahalan, atau yang keduanya yang lebih terjangkau. Ya, walaupun kita nggak pernah tahu nih, alasannya dia nggak balas tuh kenapa, alasannya dia menunda-nunda tuh kenapa, kita nggak tahu kan. Nah, bisa jadi nih, nah ini juga kebanyakan, studi kasus dari pengalaman saya jualan gitu Teh, ketika dikasih strategi down selling ya, ada beberapa konsumen yang akhirnya malah jadi beli 2 gitu. Tadinya kan dipikir, kemahalan gitu ya. Nah, ternyata enggak. Pas kita tawarin yang kedua, malah dia juga jadinya jadi apa tuh,
pengen juga yang kedua, akhirnya jadinya ordernya double gitu. Itu juga jadinya strategi untuk naikin omset, kan begitu, ya. Yang tadinya daripada nggak beli jadi beli, malah jadinya dapatnya 2 gitu ya omsetnya. Nah, gitu Teh. Jadi pentingnya kita mengkomunikasikan penawaran-penawaran kita. Nah, kalau saat ini kita belum merasa maksimal, kita ngasih penawaran tuh kayaknya nggak ada strateginya gitu ya. Kita cuman, ya balesin aja kalau dia nanya ya kita jawab, kalau emang dia nggak nanya ya kita juga diemin gitu ya. Nah sebenarnya tuh sayang gitu. Ya ini pengalaman saya aja ya Teh ya, pengalamannya sayang. Bahkan beberapa konsumen bahkan ya, yang memutuskan untuk beli pun memutuskan untuk tidak beli maksudnya ya. Ada beberapa konsumen yang dia memutuskan untuk tidak beli pun, kalau kita komunikasikan penawaran kita, itu bisa jadi digoyang, bisa beli lagi Teh, akhirnya gitu ya. Sebenarnya dia tuh kadang-kadang tuh konsumen tuh nggak jelas gitu alasannya tuh. Kadang emang lagi nggak mood aja gitu ya, kadang emang dianya perlu diyakinkan lagi, atau juga mungkin dia malah, tergoda dengan produk toko sebelah. Tapi hal-hal itu sebenarnya insya Allah masih bisa kita goyang, keyakinannya dia tetap bisa order di kita. Yang penting apa? Kita komunikasikan, gitu. "Kang, kan kalau online gimana agak susah ya?" Justru mudah, gitu ya. Mungkin kalau yang, susah belum terbiasa aja, ya. Tapi sebetulnya kenapa mudah? Justru karena kalau kita di chatting itu minimal kita bisa milih-milih, kalimat-kalimat atau kata-kata yang emang terbaik gitu. Kan kalau kita ketemu langsung mah ya memang, secara langsung gitu ya, auto gitu, otomatis. Nah, tapi kalau di chatting itu kita bisa pilih-pilih kata-kata yang memang, ada waktulah, ada jedalah, nggak secara langsung tatap muka gitu bedanya ya. Nah, itu juga jadi salah satu kelebihan sebetulnya, kalau kita memang bisa closing di online, entah itu di WA, di DM, atau di Facebook gitu ya, di mana pun itulah. Ya intinya, hal-hal yang seperti itu yang di mana kadang kita merasa dia tidak akan jadi order pun masih bisa kita goyang asalkan dikomunikasikan. Nah, kuncinya memang dari jualan itu komunikasi sih, oke? Itu ya. Jadi tadi kita udah ngebahas yang upselling sama yang kedua ini adalah downselling. Next, yang ketiga nih. Yang ketiga adalah cross selling. Apalagi nih, ya. Cross selling adalah strategi penjualan dengan menawarkan barang lain sebagai komplementer atau tambahan. Barang tambahan yang ditawarkan tentunya harus berhubungan dengan produk utama yang dijual atau yang si calon konsumen pilih. Gitu Teh. Ya ini cross selling. Sebelum saya lanjut, kita review dulu ya sedikit ya. Tadi upselling. Upselling itu adalah kegiatan yang atau strategi yang memang menawarkan produk lebih mahal atau lebih berkualitas atau lebih bernilai lah intinya. Yang kedua tadi downselling. Downselling itu tujuannya, mindset-nya itu memberikan alternatif ya sebagai siasat juga untuk mengantisipasi dia tidak jadi order. Itu yang downselling. Nah, kalau cross selling kita nawarin barang lain sebagai tambahan. Ya, bisa jadi bukan barang yang sama. Kan kalau yang tadi yang upselling kan dia mau beli gamis, tawarnya gamis. Ya, yang downselling, dia mau beli himar, tawarnya juga himar. Nah, kalau cross selling ini dia sudah mau beli, tapi kita tawarin produk lain, gitu ya, di luar himar atau di luar gamis, pokoknya di luar produk utama yang ingin dia beli. Contoh, jika ada calon konsumen yang ingin membeli paket set A misalkan ya, paket set misalkan himar dan gamis, maka sebaiknya peka untuk berikan penawaran produk lain sebagai pelengkap. Biasanya harganya lebih terjangkau. Kebayang nggak? Jadi gini Teh, kan kalau konsumen Khadijah itu di beberapa kasus dia sebenarnya tidak keberatan dengan harga-harga yang premium, harga yang mahal ya. Juga nggak sedikit juga mereka yang ingin membeli setnya gitu. Nah, sebenarnya mindsetnya gini aja. Mindsetnya adalah
Kalau misalkan orang atau calon konsumen dia mau bayar lebih, bayar mahal gitu ya, itu kemungkinannya dia sebenarnya budgetnya masih ada. Nah, itu ya. Nah, jahatnya bukan jahatnya ya, eee, konotasinya jadi negatif ya kalau jahat ya, tapi ini seninya lah ya. Nah, biar positif gitu. Seninya adalah kalau kita sebagai penjual, kita tanda kutip, kita tetap masih bisa nguras. Ya, ini maaf ya Teh ya, ini bukan bermaksud untuk gimana-gimana, hanya mungkin penyampaian saya biar bisa lebih dipahami secara langsung gitu ya. Eee, "Yuk, ini bercandanya ya Teh ya, yah ini masih bisa dikuras nih," karena dia juga kayaknya uangnya banyak gitu loh ya. Tapi kan berarti bukan bukan dikuras kitanya dapat duitnya dia nggak dapat apapun kan, enggak dong, karena kan namanya juga jualan ya, win-win solution. Kita tetap bisa apa ya namanya ya, memaksimalkan gitu ya, apa yang dia butuhkan. Nah, oke, siapa tahu kan dia belum punya handshake, siapa tahu kan dia kaos kakinya udah bolong, ya kan? Nah, kita kan nggak pernah tahu kan. Nah, jadi sebenarnya ini juga nggak harus, dalam set aja, tetap teteh-teteh bisa menggunakan si cross selling ini, strategi atau teknik cross selling ini saat apapun, ya. Mau tadi upselling, mau saat downselling gitu ya, itu bisa, semuanya bisa, bisa banget. Tidak terpaku kepada satu situasi. Tapi biasanya ada sinyal-sinyal nih, ya. Coba kita next ya. Caranya, saat calon konsumen sudah 99% hampir closing untuk transaksi, itulah sinyalnya, ya. Kita bisa tawarkan produk pelengkap. Kita cross selling, oke? Nah, misalkan chatting-nya seperti ini, "Afwan Teh, barangkali mau sekalian dengan handsock rajutnya," misalnya gitu ya. "Kebetulan ini ada warna yang pas banget dengan khimar yang Teteh pilih. Insya Allah cantik banget dipakainya. Cuma nambah 30.000 aja Teh, mau sekalian?" Gitu. Itu ya, itu kan, kita nawarin pelengkap yang harganya lebih terjangkau, tanda kutip nggak seberapa lah, nggak seberapa tapi bisa lebih maksimal gitu ke dia value-nya. Ya, ini misalkan dia tadi mau beli himar ya, nah atau dia misalkan mau beli apapun, kita bisa tawarinnya ya kaos kakinya atau misalkan, ciput bisa kan, ya atau apapun lah, ya atau misalnya kalau dia beli gamis, ya himarnya, ya biar sekalian teh seset gitu. Kebayang ya? Tapi kan beda. Nah, si cross selling itu, cara membedakannya begitu. Jadi, kita tawarinnya yang memang beda produk gitu, ya. Tapi masih dalam satu kategori atau masih dalam, hal yang relevan sama yang dibutuhkan sama dia gitu ya. Kan kalau misalkan gamis mah kemungkinannya ya butuh juga meureun ya, eee, himarnya gitu. Nah kalau apalagi kalau misalkan himar mungkin dia butuh juga kali untuk mansetnya atau handsock-nya atau ciputnya gitu ya. Nah itu teh. Jadi caranya seperti itu, ya barangkali mau sekalian. Nah, kita kasih, penjelasan produk yang singkat aja, gitu ya. Handsock rajutnya yang warnanya pas banget dengan himar yang Teteh pilih. Nah, itu kan pemilihan kata-kata sebenarnya. Ya, jadi jualan memang kalau di online itu maupun offline ya sebenarnya, secara langsung, itu memang permainan atau seni dari kata-kata. Kita memilih kata-kata gitu ya. Nah, itu aja yang, kita bisa sampaikan sebenarnya kepada konsumen yang sudah ini sinyalnya dia mau beli udah mau beli ya, kita tawarin dulu, kan siapa tahu dia nambah, ya nggak? Ini kan cara cerdas untuk naikin penjualan tanpa iklan, kebayang ya? Nah, "Cuma nambah 30.000 aja Teh, mau sekalian?" Biasanya jawabannya apa? "Oh gitu, boleh dong lihat, warnanya ada apa aja?" Nah, ya kan? Kepancing tuh. Ya akhirnya dia, kita kirimin aja produknya, "Ini warnanya ini," gitu. Tapi ingat ya, kalau kita nawarin ciput atau nawarin, handsock gitu, apapun yang kita tawarkan, jangan di-brandel, balik ke psikologi marketingnya, jangan di-distract, oke? Satu-satu, kadang kan ada juga penjual yang, "Oh, ya udah deh, aji mumpung," gitu ya, mumpung dia nanyain, kirim semua produknya, fotonya ada 200 kirim semua ya, nggak jadi beli kalau gitu ya. Nah, jadi ya difokuskan aja, sabar, satu-satu, gitu. Nah, ini kalau misalkan dia nanti misalkan nih
boleh teh, coba kirimkan dulu warna apa aja yang ada handsock rajutnya. Kita kirimin kan. Nah, terus misalkan ini manisnya ya, manisnya nih, manisnya. Akhirnya dia mau, oke deh kalau gitu aku tambah juga yang warna amaran misalkan. Sama nih kayak himar yang aku beli warna amaran juga. Nah, itu tambah 30.000 aja ya? Iya. Teh barangkali sekalian kaos kakinya. Gitu ya. Itu kan namanya juga usaha ya. Pengusaha ya kan, namanya usaha, ya udah ya, tawarin aja terus gitu. Nah, walaupun kita nggak tahu ya, tapi balik lagi, kadang ada juga yang berpikir, "Itu nanti bakal risih nggak ya ditawarin terus?" Eee, itu tergantung kita cara nawarinnya sih, ya. Kan kalau kitanya baik-baik nawarinnya, pakai kata-kata yang emang, enak gitu ya, itu juga orang juga senang-senang aja. Bahkan misalkan sambil dibercandain, "Teh, mau sekalian nggak kaos kakinya barangkali udah bolong yang di rumah," gitu kan. Mungkin kan dia pas bacanya juga ketawa-tawa gitu ya, dan akhirnya karena dia endorfinnya keluar, karena dia seneng, dia ngerasa, "Wah ini penjualnya ramah ya," gitu, "asik ya," gitu penjualnya, ya bisa jadi dia borong Teh, ya kan, gitu. "Oh iya juga ya, boleh deh sekalian," gitu. Terus udah itu ngapain? "Teh barangkali buat ibunya sekalian." Jadi belinya 2 gitu ya, kaos kakinya. Ya jadi itulah, seni jualan tuh seperti itu. Ya kadang-kadang, maaf ya, kalau ada yang ngeluh misalkan ya, "Aduh jualan susah," gitu. Ya kadang-kadang bukan masalah produknya yang nggak laku, bukan juga masalah konsumennya yang nggak mau beli gitu ya, atau kontennya yang jelek gitu, nggak itu juga sih gitu. Tapi yang sering terlupakan, makanya saya bilang di awal ini sering terlupakan, nah itu cara komunikasi kita. Oke, ya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana cara kita untuk, melobi gitu ya, deal maker. Nah itu kan kalau bahasa kerennya deal maker gitu ya. Dealing ya sama calon konsumen itu yang justru sebenarnya soft skill yang sering terlupakan. Penting justru, tapi terlupakan kan sayang, gitu. Ya masalah risih atau enggak tergantung dari cara kitanya melayani seperti apa. Itu kan memang, nggak bisa dipukul rata ya. Ada orang-orang yang memang dia bisa, bawaannya memang enak gitu ya, ada juga yang mungkin kaku karena belum terbiasa, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi intinya adalah balik lagi ke prinsipnya atau ke dasarnya. Kita jualan, artinya kita sebagai pengusaha, ya pengusaha namanya juga pengusaha ya harus usaha gitu. Ya kalau kitanya diem-diem bae, ya gimana, ya kan? Atau kerjaannya cuma komplain, ya mau gimana gitu, ya kan? Padahal juga masih banyak hal-hal yang bisa dimaksimalkan. Cuma kadang mungkin kitanya karena belum terbiasa atau misalkan, ilmunya belum kepikiran ke sana, kurang informasi misalkan. Nah itulah pentingnya kenapa, adanya belajar bareng Khadijah gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan hal-hal seperti ini kita bisa saling ingatkan ya, termasuk saya juga jadinya keingetkan lagi gitu, oh iya juga ya, kalau saya jualan misalkan ya saya udah lama juga nih nggak pakai, si strategi 3 ini misalkan, kan itu juga bisa bisa jadi manfaat pada akhirnya. Oke, itu ya Teh ya, kebayang ya? Ini tadi, kita ngebahasnya yang, cross selling. Terakhir catatannya apa? Pastikan beri penawaran produk yang kemungkinan besar relevan dengan orderan utama dan berikan gambaran kenapa dia harus membeli, ya. Itu juga penting ya. Makanya balik lagi ini bagaimana cara kita menyampaikan berkomunikasi, gitu Teh. Ya, misalkan tadi, enggak sekalian sama kaos kakinya, mumpung promo, kan bisa gitu ya kan? Atau, nambah dikit, itu kan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita pilih biar mereka kenapa harus membeli, gitu. Harus ada kita kasih cantumkan alasannya. Ketika kita nawarin sesuatu, harus cantumkan why, kenapa dia harus beli. Kalau cuman kita, "Teh nggak sekalian sama ciputnya?" Iya sih nawarin, tapi kenapa? Kenapa saya harus sama ciput? Secara alam bawah sadar konsumen kan gitu, ya. Kenapa harus sama ciput? Nah, kita tawarkan, langsung kita kasih alasannya.
ini teh mumpung masih ada stoknya, atau ini produk best seller dari Khadijah, ya kan? Jadi ada gitu why-nya tuh, ada kenapanya, ada alasannya, kenapa dia harus membeli. Ya jangan lupa nih. Nah, kita balik dulu yuk ke slide yang sebelumnya, biar nanti kita review bareng-bareng ya. Ini kan di sini saya bilang, pastikan beri penawaran produk yang relevan dengan orderan utama dan berikan gambaran alasannya, kenapa harus dia beli, ya. Nih, kita kasih, slide yang sebelumnya ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Afwan teh barangkali mau sekalian dengan handsock rajutnya. Nah, ini kan ceritanya dia mau beli himar kan. Nah, kalau himar kan, dia juga mungkin butuh handsocknya gitu ya. Relevan tuh. Jadi poin pertama sudah relevan. Kebetulan ini ada warna yang pas banget dengan himar yang teteh pilih, insya Allah cantik banget dipakainya. Itu alasannya. Kebayang? Ya. Jadi nggak cuman barangkali sekalian mau sama ciputnya, itu masih koma tuh, belum titik, ya. Kasih alasannya, ya. Kebetulan ini warna yang pas banget, atau kebetulan ini lagi promo, atau kebetulan ini lagi best seller-nya nih. Kebetulan ini stoknya sedikit lagi. Kebetulan ini lagi tebus murah misalkan. Apa aja lah bebas ya. Pokoknya intinya kasih alasan. Oke. Kebetulan warnanya jarang misalkan. Gitu. Nanti kalau mau beli susah lagi. Kan bisa aja kan. Jadi silakan itu mah masalah seninya aja gitu. Kreativitas masing-masing di situ dimainkan aja teh. Ya, habis itu tambah lagi penekanannya. Cuma nambah 30.000 aja teh. Gitu. Nah, terus tadi yang teknik tadi pertanyaannya jangan yang tertutup ya atau yang terbuka itu ya. Kalau yang terbuka kan mau nggak? Nggak. Ya yang tadi ya, mau sekalian gitu. Atau mau warna yang sama atau yang beda gitu kan. Nah, gitu ya Teh ya. Jadi mudah-mudahan sih dari kalimat sependek ini juga bisa dibongkar menjadi satu ilmu baru atau bahkan mungkin reminder gitu ya atau pengingat lagi buat teteh-teteh yang sekarang lagi jualan nih. Ini ya, jadi kadang-kadang kita juga bisa mengoptimasi dari hal-hal sepele yang kita lihat mungkin kita anggap sepele gitu ya, tapi berdampaknya cukup lumayan signifikan. Karena kan secara nggak langsung ini naikin omset, ya. Bisa 1,5 naiknya bisa 2 kali lipat bahkan, ya. Nah, itu tergantung rezekinya pada akhirnya, tapi kan kita balik lagi, kita pengusaha. Pengusaha harus apa? Ya, usaha gitu ya. Oke, gimana teteh-teteh? Kebayang? Coba komen, ya. Kebayang nggak nih? Gimana? Udah mulai dapet insight-nya? Atau ada hal-hal yang mungkin nanti kurang jelas, nanti bisa di apa namanya didiskusikan gitu ya. Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Lanjut dulu ya. Oke. Next. Oke, kita review ya. Ulang sekali lagi. Satu, upselling, menawarkan produk tambahan yang relevan, lebih mahal. Yang kedua, downselling, menawarkan produk tambahan yang relevan lagi, tapi ini lebih murah, ya, yang dimana tujuannya mengantisipasi tidak order. Oke. Yang ketiga, sama, menawarkan produk tambahan yang relevan, tapi ini lebih ke beda produk. Namanya cross selling. Ya, beda produk, down selling lebih murah atau lebih terjangkau, upselling lebih mahal. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Prinsipnya yang nanya yang menang. Jadi kalau kita lagi chatting, follow up aja, ya. Jangan sampai ketika di-read aja nih, belum direspon, kitanya juga nggak respon. Ya nggak apa-apa, tanya aja, ya. Kalau saya biasanya sih sampai maksimal 3 kali nanya. Kalau udah 3 kali nanya, nggak direspon-respon, ya udah, barulah itu ditinggalin. Ya, jadi prinsipnya yang paling jelas dari semuanya itu adalah yang nanya yang menang. Kalau di-read aja, tanya lagi, sama follow up lagi maksudnya ya, pakai kata-kata yang tadi ya, yang ringan. "Gimana harganya Teh? Udah jelas," gitu kan. "Kira-kira kalau ini mau belinya untuk sendiri atau untuk dikasih?" Gitu ya, atau untuk ibu, atau untuk saudara, itu kan pertanyaan ringan ya, gitu. Atau nanti seandainya order, kira-kira mau ngambil warna apa?
warna yang marun atau yang amarang, cocoknya yang mana gitu ya. Nah, itu teh. Jadi prinsipnya seperti itu ya intinya. Oke, gitu aja paling materinya ya, tidak banyak-banyak. Mudah-mudahan singkat, padat, jelas gitu ya, bisa langsung dipraktekkan yang paling penting. Jadi Teteh sekarang masih ada waktu nih sampai sore mau closing ngejar omset misalkan ya, itu masih bisa coba pakai yang ini. Ada konsumen-konsumen nih yang belum ke follow up, coba di follow up, pakai kalimat-kalimat yang general tadi pertanyaannya. Nanti ketika udah, dibalas lagi, arahkan lagi ke penawaran-penawaran yang sesuai strateginya. Ya mau down selling, mau cross selling, mau upselling, itu disesuaikan aja. Oke, gitu aja dari saya, Teh Dinda, ya, dan juga teteh-teteh semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ya kalau banyak, yang kurang-kurang. Kita habis ini saya jawab. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron Kang Sandi atas ilmunya. Ini kayaknya teteh-teteh langsung pada cek HP admin masing-masing ya. Ini langsung ngelis nih, ini siapa yang bisa di follow up untuk selanjutnya gitu ya. Siapa nih korban selanjutnya? Kok korban ya? Pertanyaan selanjutnya ya. Target selanjutnya buat ditawarin. Tapi sebelum nawarin, pastikan produk-produk yang ada di teteh-teteh itu ready ya. Jangan sampai pengen Ya, nawarin tapi betul. produknya nggak ada. Betul. Kalau belum punya, silahkan hubungi Distrocare kami. Oke, Mangga Teteh-Teteh, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh di chat atau mau open mic juga dipersilahkan. Boleh. Nah, ada nih dari Teh Airana Shua. Kang Punten mau nanya, misal customer udah totalan nih, tapi udah lewat 24 jam belum transfer. Baiknya pertanyaan yang tidak terbukanya gimana ya? Oh, Nuhun. boleh. Ini langsung saya jawab aja ya, Din ya. Mangga, Kang. Ya, jadi misalkan kayak gini Teh, ini kan kita bisa ngomongin waktu aja. Udah totalan tapi belum transfer. Besoknya kita follow up lagi. Misalkan nih, "Assalamualaikum Teh, mau info nih." Nah, ya kan. Biasanya kalau info kan orang, "Info apa nih?" "Mau info nih, orderan yang kemarin udah siap di-packing ya Teh, kira-kira mau ikut pengiriman hari ini atau besok?" Gitu, ya. Itu yang pertama pengirimannya. Jadi katanya kalimatnya adalah, "Pengirimannya mau ikut yang hari ini atau besok?" Ya, yang kedua bisa, langsung ke transfer aja. "Assalamualaikum Teh, mau info nih, orderan yang kemarin sudah siap di-packing ya Teh. Boleh tahu kira-kira mau transfer pagi atau sore? Ya, atau misalkan mau transfer siang atau sore biar pengirimannya bisa masuk ke pengiriman hari ini." Nah, seperti itu. Itu kan bisa pertanyaan yang terbuka tertutup ya itu ya. Intinya ya mau order atau order gitu ya Teh ya. Nah itu, kira-kira begitulah gambarannya. Mudah-mudahan kejawab ya. Jadi bisa dari waktu pengiriman, bisa jadi waktu transfer, atau misalkan bisa juga, tanya, barangkali ada tambahan gitu ya, kira-kira, mau ada tambahan apa? Itu kan juga pertanyaan ya. Oh misalkan, untuk saat ini itu aja dulu gitu. Nah ya udah berarti kan itu mah sebenarnya hanya memancing aja ya, memancing untuk, dia mau bales lagi gitu, mau on the track lagi sama kita komunikasinya, sehingga kita bisa arahkan untuk closing. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Alhamdulillah nuhun Kang, sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat jawabannya dan, kepake gitu ya. Boleh teteh-teteh yang lain mau nanya silahkan. Atau Hmm, Dinda mungkin punya pertanyaan, Din? Kalau mau sambil diskusi boleh. hmm, apa ya belum ya? Sambil Kalau teteh-teteh di sini, kebanyakannya jualannya di mana ya? Apakah kesehariannya di WA kah kalau closing? Atau kebanyakannya malah di marketplace atau di Facebook barangkali? Atau di Instagram via DM? Teteh-teteh banyakannya di mana nih closing-nya? Offline, iya, tuh dari Teh Dona ada offline katanya. Boleh Teh. Nah, offline juga ini bisa banget dipakai ya. Itu tinggal kita, biasanya kalau untuk offline tuh kita siapkan dulu pertanyaannya. Kira-kira konsumen banyaknya nanya apa, kita udah siapin jawabannya ya, gitu kan, dari sebelum-sebelumnya. Oh banyaknya di WA ya, di WA atau DM IG, di WA juga, di WA, iya.
Ya pasti umumnya mungkin di WA ya. Makanya, yang apa tuh, ilmu yang atau sharing materi yang pertama kemarin kan kita bahasnya story marketing ya. Nah itu tuh bisa biasanya nyambung dari story marketing, update story yang, di mana harus saling save dulu nomornya ya, nomor kita di-save sama orang yang atau target market kita, eee, nomor WA mereka pun kita save dulu gitu ya, itu jadi akan kelihatan tuh story marketing-nya jalan itu nanti. Nah, biasanya tuh kalau udah update story, ada orang yang komen kan, atau di Instagram juga bisa ya, update story, orang komen, di Facebook juga sama bisa. Nah, di situ tuh kita mulai komunikasikan, apa kebutuhannya, kita gali-gali gitu, dia tertarik dengan produk yang mana, ya kan, dia butuhnya yang seperti apa. Nah, terus itu tuh sampai, kita bisa mainkan yang ketiga ini. Ya mau upselling, mau downselling, mau cross selling itu sebenarnya, setelah orangnya memang di awalnya nanya-nanya dulu gitu. Makanya ini memang cocoknya untuk yang, sudah jalan si traffic-nya atau udah punya calon konsumen gitu ya. Nah kalau teman-teman atau teteh-teteh di sini belum ada calon konsumen, nah nanti ruang lingkup pembahasannya kita akan bahas mungkin di, BBK ya, belajar Ya. bareng Khadijah. BBK berikutnya, ya bagaimana caranya untuk menambah prospek atau calon konsumen. Mungkin itu juga nanti akan kita, bahas juga. Tapi kalau teman-teman distro yang saat ini kan mungkin udah ada beberapa yang punya calon konsumen, makanya saya bahasnya ini dulu, biar bisa langsung di-closing tuh, ya. Nggak didinginin dulu gitu ya, biar nggak terlalu dingin, masih anget-anget, bisa langsung di-closing gitu. Nah, itu jangan sampai waktu kita terbuang tapi tidak menghasilkan gitu ya. Nah itu kan kita balik lagi, memang kita nggak tahu sih, masalah rezeki kita nggak ada tahu ya, ini jadi order atau nggak jadi order gitu. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan adalah, kita ikhtiarkan dengan maksimal gitu ya. Nah salah satunya dengan memanfaatkan, 3 teknik, yang tadi sudah kita bahas. Oke Teh, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak mungkin kita cukupkan saja biar lebih efisien ya waktunya, mudah-mudahan, bermanfaat. Terus Teh Dinda kalau ada yang mau tanya-tanya nanti ke Distroker juga boleh loh Teh. Yap, boleh banget. Nanti kita infokan referensi dia kalau misalkan ada yang mau nanya gitu. Mhm. Ada yang mau nanya, ada yang mau request materi apa misalkan ya nanti, itu boleh banget Teteh-teteh nanti ngasih masukan ke Distroker. Nah, itu dia dan juga, saya boleh deh, apa tuh namanya, komen deh, ini ada berapa orang sekarang, berarti ada 30 orang ya, di luar kita ya, mungkin 20 lebih gitu ya. Teteh-teteh semua, atau, siapa adminnya atau, owner-nya bolehlah ya. Coba pengen saya minta bantu ya, untuk dikasih feedback nih, dikasih feedback, dikasih umpan balik gitu ya. Kira-kira materi yang barusan membantu enggak sih? Boleh di komen ya. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, nanti coba saya cari materi-materi yang bisa lebih membantu gitu. Atau misalkan ada baiknya apa ya materinya yang akan dibahas, boleh dong komen dong ya sebelum kita akhiri. Jadi saya juga bisa punya bayangan, punya insight juga untuk memaksimalkan si program belajar bareng Khadijah ini Teh. Dari Teh Tama nih, membantu banget Kang, alhamdulillah nuhun, alhamdulillah ya. Teh Suci, bismillah sangat membantu Kang, alhamdulillah ya Allah. Sama-sama, alhamdulillah. Nah, itu ya, jadi, memang hal-hal seperti ini juga perlu feedback, biar saya bisa tetap relevan nih nanti, gitu. Untuk materi-materinya, kalau kepakai sih alhamdulillah, ya intinya sih, jadi semuanya senang, semuanya menang, ya. Kalau teteh-teteh distro semuanya bisa naikin penjualan, akhirnya kan pusat juga akhirnya terbantu, ya secara omsetnya. Kalau misalkan pusat terbantu secara omsetnya, mudah-mudahan pusat juga bisa ngasih, stok yang lebih banyak lagi, misalkan seperti itu. Ini jadinya domino efek sih untuk ke depannya, gitu ya, Teh, ya. Alhamdulillah nih banyak banget yang, positif gitu ya, feedback-nya, masya Allah. Oke, sip. Untuk berikutnya
boleh silakan berlanjut sama Teh Dinda. Barangkali ada yang mau dikait lagi untuk pertanyaan atau kita cukupkan. Seperti apa? Boleh silakan mangga Teh Dinda. Oke, baik. Barangkali ada yang mau nanya lagi, boleh dikasih waktu 5 detik. Satu, dua, Lima tiga, detik. empat, lima. Kalau misalkan nggak ada, mungkin closing statement deh dari Kang Sandi terkait kematerian hari ini. Closing statement-nya apa ya? Kadang suka bingung ya ditembak begini teh ya. Kayaknya rasanya udah semua gitu ya, tapi nggak apa-apa teh. Ya kalau misalkan kita jualan, ya kita nggak ada yang tahu ya yang belinya kapan, yang belinya di mana gitu ya. Tapi yang prinsipnya adalah dari semuanya itu kita memang harus ikhtiarkan dengan maksimal. Jadi untuk mengikhtiarkan ini kita fokus aja sama proses dan progresnya. Biarlah nanti Allah yang menentukan kita sukses. Itu paling ya. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya, Teh Mila. Ya, insya Allah. Itu Teh Dinda. Oke, baik. Kalau kayak gitu, kita cukupkan kematerian hari ini. Nah, semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa menjadi amal jariah juga untuk Kang Sandi dan bisa bermanfaat untuk Amin. teteh semua. Eh, kita tutup materi hari ini, pertemuan online hari ini dengan ucapan hamdalah, Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa di sesi Zoom selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. semua.